Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Lutfia Putri Anida dengan NIM 20080152006 dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yakni hubungan self-acceptance dengan self-gratitude pada mahasiswa UHAMKA Limau. Untuk dosen yang saya tuju adalah Ibu Yulmaida Amir. Baik, pertama saya akan membahas mengenai latar belakang saya. Untuk di bagian pertama, ada mengenai prevalensi dari dependent variable saya, yaitu gratitude atau rasa bersyukur. Di sini saya menarik kembali dari atas untuk menghubungkan antara rasa bersyukur dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama ini dilansir dari laman statistik kesehatan mental milik Our Better World, mengatakan bahwa menyajikan data sekitar 3,7% dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 9 juta dari populasi menderita depresi. 6% dari populasi yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kecemasan dan depresi, dan sekitar 19% anak muda di Indonesia pernah berkeinginan untuk bunuh diri, dan 45% diantaranya mengaku pernah melakukan self-harm. Jadi di sini saya mengambil data, saya tarik dari atas mengenai kesehatan mental, kemudian depresi yang ujungnya yang akan berujung pada rasa syukur itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada menurut data yang diperoleh dari laman World Health Organization atau WHO pada tahun 2019, 1 dari 8 orang di dunia atau sekitar 970 juta orang di dunia hidup dengan gangguan kecemasan dan depresi. Nah, kemudian di sini ada data menurut WHO bahwa kesehatan mental ini menjadi aspek yang sangat penting bagi individu. Jadi apabila individu telah mencapai kesehatan mentalnya, maka individu tersebut tentunya tidak akan eh, melakukan hal-hal di atas seperti self-harm, kemudian menderita depresi dan lain sebagainya. Apa sajakah kesehatan mental itu bisa didapat dengan cara apa? Seseorang bisa mendapatkan kesehatan mental apabila kesejahteraan psikologisnya sudah terpenuhi. Jadi, orang-orang itu akan mendapatkan kesejahteraan mental apabila eh, kesejahteraan psikologisnya sudah terpenuhi. Saat kesejahteraan psikologis seseorang sudah terpenuhi, sudah pasti dia tidak akan melakukan self-harm, terhindar dari depresi, kemudian tindakan-tindakan lain yang akan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian di sini dikutip dari penelitian yang dilakukan Wina Anjani, kesejahteraan psikologis remaja di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini juga berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sari di tahun 2019, bahwa sekitar 16% populasi mahasiswa memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, sedangkan 46% berada pada kategori sedang dan 38% berada di kategori rendah. Nah, di sini baru saya kaitkan bahwa ternyata rasa syukur ataupun gratitude merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Hal ini dikarenakan rasa syukur mampu menciptakan satu pandangan positif terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Di sini juga ada data dari penelitian internasional di laman American Psychological Association tahun 2012, yang melakukan penelitian pada remaja di Orlando mengenai rasa syukur terhadap 700 siswa dengan hasil 20% siswa dengan rasa syukur tinggi dan 20% sisanya dengan rasa syukur rendah. Maka ditemukan hasil bahwa
Remaja dengan rasa syukur tinggi itu mengalami 15% lebih banyak perasaan bermakna dalam hidup, kemudian 15% lebih puas dengan kehidupan, 17% merasa hidupnya lebih penuh harapan, kemudian 13% merasakan penurunan emosi negatif, dan juga penurunan depresi sebesar 15%. Jadi, jika dikaitkan dengan data di atas, bahwa ternyata bersyukur itu adalah salah satu faktor penting loh untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, kesejahteraan psikologis tuh agar apa sih? Yaitu agar individu itu terbebas ataupun terlepas dari hal-hal yang bisa menyakiti dirinya, entah itu depresi dan lain sebagainya, emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Kemudian di sini juga dikatakan, selain itu mereka juga mengalami penurunan dalam kenakalan, seperti penggunaan alkohol, narkoba, menyontek saat ujian, bolos sekolah, dan juga disiplin administratif. Sedangkan dalam laman artikel ilmiah mirip Lakajo tahun 2023 menyebutkan remaja dengan rasa syukur yang kuat cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih tinggi. Jadi mereka mampu mengatasi stres dan memiliki tingkat depresi serta kecemasan yang lebih rendah. Jadi ternyata rasa syukur itu bisa menekan eh, angka depresi, bisa menekan tingkat depresi dan juga kecemasan yang dimiliki oleh individu. Kemudian di sini juga ada data mengenai beberapa penelitian tahun 2016 mengenai kebersyukuran yang menunjukkan hasil bahwa kebersyukuran itu mampu meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan mahasiswa di Turki. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bilal Kusuma, Noviani, dan Aprizal yang menunjukkan bahwa kebersyukuran mampu mempengaruhi afeksi dan kesejahteraan. Kemudian di sini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2012 yang melibatkan 340 mahasiswa sebagai subjek penelitiannya, mendapatkan hasil bahwa kebersyukuran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan diri, yang mana penerimaan diri itu merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Gitu. Jadi kebetulan dependent variabel saya adalah gratitude, sedangkan independent variabel saya adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Kemudian ada lagi dikutip dari jurnal Psikologi Ulayat tahun 2015 yang membahas mengenai komponen bersyukur, itu terdapat 3 komponen yang dirangkum dari teori milik Fitzgerald dan juga Watkins. Yang pertama itu ada sense of appreciation, kemudian perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki, dan juga pengekspresian perasaan positif tersebut. Baik, kita lanjut lagi kepada dampak. Nah, di sini apa dampak gratitude terhadap independent variable yang akan saya ambil? Gratitude atau rasa syukur ini memiliki banyak dampak dalam diri individu. Salah satunya adalah kesejahteraan psikologis. Seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa gratitude ini berdampak pada kesejahteraan psikologis. Namun, kesejahteraan psikologis seperti apakah yang ingin saya ambil? Maka saya kerucutkan lagi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap syukur dengan penerimaan diri. Jadi ternyata sikap syukur ini itu berdampak pada kesejahteraan psikologis yang merupakan penerimaan diri. Salah satu bentuk kesejahteraan psikologis adalah penerimaan diri. Jadi temanya saya kerucutkan ke penerimaan diri.
Hal ini yang menyebabkan rasa syukur menjadi faktor penting yang memiliki hubungan kuat pada individu dalam sikap penerimaan diri atau self-acceptance. Kemudian di sini ada variabel prediktor DV atau IV yang akan saya ambil, yakni self-acceptance. Rasa syukur adalah salah satu hal penting yang berhubungan dengan penerimaan diri. Hal ini sejalan dengan teori Newman 2017 yang mengatakan bahwa rasa syukur berpengaruh terhadap penerimaan yang merupakan bagian dari well-being. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wood yang mengungkapkan bahwa kebersyukuran atau gratitude itu berpengaruh terhadap hubungan yang positif, tujuan hidup, dan juga penerimaan diri. Seseorang yang telah mampu menerima dirinya, maka berkemungkinan besar juga untuk merasakan kesejahteraan psikologis. Dikarenakan penerimaan diri berpengaruh besar dalam kesejahteraan psikologis. Seperti yang dikutip dari Milik Reeve, mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis itu kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu. Baik, kita lanjut kepada tahap elaborasi. Di sini penelitian IV dan DV, kebetulan saya hanya mendapatkan satu penelitian, menemukan satu penelitian inkonsistenisasi pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Mahrozah di tahun 2019 pada siswa MA Bilingual Boarding School terkait hubungan penerimaan diri dengan kebersyukuran. Ditemukan hasil bahwa HO diterima dan HA ditolak. Jadi, penelitian ini bersifat inkonsisten pada tahun 2019. Yang berarti tidak adanya hubungan penerimaan diri dengan kebersyukuran pada siswa MA Bilingual Boarding School. Kemudian, di sini lanjut kepada ketersinggungan teori antar variabel. Fitzgerald dalam teorinya mengungkapkan 3 komponen bersyukur, yakni yang pertama ada sense of appreciation, kemudian memiliki perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki, dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk bertindak positif sebagai bentuk pengekspresiannya. Tadi yang di pertama ini, sense of appreciation ini apa sih? Itu kayak rasa apresiasi gitu loh terhadap apapun yang dia dapat. Entah itu kehidupannya, Tuhan kah, atau orang-orang sekitarnya, orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita sandingkan 3 komponen di atas ini, komponen bersyukur di atas ini, bisa dilihat bahwa komponen bersyukur ini, yang 3 ini, itu sangat erat hubungannya dengan penerimaan diri atau self-acceptance. Seperti rasa apresiasi terhadap kehidupan, Tuhan, dan orang lain. Itu kan berarti sama saja saat kita itu sudah bisa mengapresiasi dengan apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan, gitu kan. Sama saja dengan kita sudah bisa menerima kehidupan yang kita jalani. Begitu. Kemudian, ya seperti tadi ya, kemudian memiliki perasaan positif akan kehidupannya, ya kan? Saat dia menjalani kehidupannya, dia selalu berperasaan positif. Berarti kan dengan kata lain, dia sudah bisa menerima kehidupan yang dia jalani. Kemudian, em, berkecenderungan untuk bertindak positif. Karena sudah merasa senang dengan hidupnya, sudah menerima dirinya, dia akan selalu berkecenderungan untuk bertindak positif. Individu yang memiliki perasaan positif mampu mengapresiasi atas kehidupannya, tentu dapat diartikan memiliki hidup yang baik. Dari hidup yang baik itulah yang membuat individu bisa menerima dirinya dan kehidupannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di nomor 3 yaitu metode. Di sini, mohon maaf. Di sini ada definisi operasional. Baik, di sini ada definisi operasional. Apa yang dimaksud dengan self-acceptance? Independent variable saya adalah self-acceptance. Apa yang dimaksud dengan self-acceptance?
Self-acceptance yakni merupakan proses bagaimana individu bisa menerima segala hal yang ada dalam dirinya, baik itu adalah sebuah kelebihan maupun kekurangan. Dan self-acceptance ini juga merupakan cara bagaimana sih individu itu bisa hidup dengan hal tersebut. Kemudian, kalau dalam skala yang saya temukan, milik Hurlock, self-acceptance ini meliputi beberapa aspek. Ada sekitar 8 aspek. Yang pertama yakni memiliki keyakinan akan kemampuan diri dan memiliki sikap optimis terhadap hidup, kemudian mampu berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain, menganggap dirinya berharga sebagai manusia, kemudian mampu mengekspresikan perasaannya dengan tepat, dan mampu memperhatikan sekitar. Kemudian di nomor 5, mampu menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Nomor 6, mampu berperilaku sesuai norma. Yang ketujuh, mampu menerima pujian dan celaan secara objektif. Dan yang terakhir adalah tidak menyalahkan diri sendiri atas keterbatasan yang dimiliki. Kemudian kita akan bahas mengenai self-gratitude. Gratitude atau sikap bersyukur merupakan bentuk pengekspresian rasa penerimaan, apresiasi, kemudian rasa terima kasih terhadap segala hal yang kita terima. Dan self-gratitude merupakan salah satu bentuk rasa pengapresiasian, penerimaan, dan rasa terima kasih terhadap diri sendiri dengan apa yang sudah diri sendiri terima dan diri sendiri miliki. Kemudian dalam skala bersyukur, versi Indonesia, skala bersyukur yang sudah diadaptasi dalam versi Indonesia, bersyukur ini terdiri dari beberapa aspek, meliputi beberapa aspek. Seperti yang sudah bahas di awal, ada 3 aspek bersyukur. Yang pertama itu sense of appreciation, ya, rasa pengapresiasian, entah itu terhadap Tuhan atau diri sendiri atau lingkungan sekitar. Kemudian memiliki perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk bersikap positif sebagai bentuk pengekspresian perasaan positif dan apresiasi diri. Kemudian populasi dan sampel, populasi yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah aktif di kampus UHAM Kalimau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alasan saya mengambil sampling tersebut kurang lebih adalah karena melihat penelitian sebelumnya itu inkonsisten, tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi pada penelitian 2019 dengan konteks yang berbeda juga, maka saya ingin melihat apakah terdapat korelasi antara rasa syukur yang dimiliki mahasiswa-mahasiswi aktif UHAM Kalimau terhadap self-acceptance, terhadap penerimaan dirinya. Nah, alasannya sudah jelas yang tadi, dikarenakan penelitian sebelumnya itu tidak inkonsisten dalam konteks yang berbeda juga. Jadi saya di sini akan bermain konteks dan juga bermain inkonsisten. Bermain konteks dan juga bermain inkonsisten terhadap penelitian sebelumnya. Itu. Kemudian teknik sampling yang akan saya gunakan yaitu non-probability sampling dengan cara accidental sampling. Seperti itu. Berikut adalah hipotesis, ada HA dan HO. HA saya terdapat hubungan antara self-acceptance dengan self-gratitude mahasiswa UHAM Kalimau, sedangkan H0 saya adalah tidak terdapat hubungan antara self-acceptance dan juga dengan self-gratitude mahasiswa UHAM Kalimau. Kemudian alat ukur yang akan saya ajukan beberapa berikut adalah yang pertama alat ukur bersyukur. Saya akan mengajukan alat ukur skala bersyukur yang sudah diadaptasi ke dalam versi Indonesia. Sedangkan untuk skala penerimaan diri, saya insya Allah akan mengajukan 3 skala ini. Yang pertama adalah skala penerimaan diri milik Hurlock, kemudian skala penerimaan diri yang sudah diadaptasi dari skala penerimaan diri Andani, dan yang terakhir adalah skala penerimaan diri Utami. Yang ini juga adaptasi, itu skalanya berdasarkan aspek-aspek penerimaan diri yang dikemukakan oleh Sherir.
Kemudian teknik analisa data saya merupakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional karena saya akan mencari mengenai hubungan seperti itu. Sekian presentasi outline bibliografi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada revisi nanti akan saya revisi kembali. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.